Perkenalkan, nama saya Brilian Surya Prasetya Putra, biasa dipanggil Brian. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Aulia, bisa dipanggil Amanda, kelas TKJ 1, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Bintang Pratama Putri, bisa dipanggil Putri, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Abimanyu Priwidakto, biasa dipanggil Abim. Perkenalkan, nama saya Andika Adianto, bisa dipanggil Dika. Perkenalkan, nama saya Adi Chandra Isro Salsabila dari kelas 10 TKJ 1 absen 06. Perkenalkan, nama saya Rifdi Cahyono dari TKJ 1 nomor absen 20. Dan di sini sebagai narasumbernya saya bersama dengan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai juru kunci Ki Ageng Gribik, yaitu nama saya Bambang Siswanto. Dari segi juru kunci itu memang dari turun temurun itu di Mbah Ki Ageng Gribik. Insya Allah saya itu juru kunci yang ke nomor 5. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku asmane panjenengan sinten nggih? Bambang Siswanto. Pak Bambang Siswanto. Niki kula tekan TKJ, tekan SMKN 11 Malang, tekan jurusan TKJ. Kula badhe tanglet panjenengan ingkang sejarahipun Ki Ageng Gribik. Ya, awal mula Mbah Ki Ageng Gribik bukan asli orang Malang. Beliau adalah utusan dari Mataram. Ya, utusan dari Mataram sekitar tahun 1500. Karena apa sih utusan dari Mataram? Karena zaman tahun 1500 itu nomor satu kan masih zaman kerajaan ya. Iya. Utama nomor siji karena apa? Agama kan masih peradaban agama Hindu kan. Nah, kerajaan Hindu ya. Boleh salah sampai nanu ya. Zaman kerajaan Hindu, akhirnya Mbah itu diutus dari Mataram dan diutus karo Kanjeng Sunan Kalijogo. Kenapa diutus karo Kanjeng Sunan Kalijogo? Karena beliau adalah murid kesayangannya Kanjeng Sunan Kalijogo, Mbah Ageng itu. Murid kesayangannya, dan beliau yang lebih dipercaya oleh 9 wali. Bahkan dipercaya oleh 9 wali. Murid kesayangan dari Sunan Kalijogo, dia diutus ke tanah Jawa. Nomor satu tujuan untuk menyebarkan agama Islam. Ya. Insya Allah Mbak itu nggak sendiri. Beliau 4 orang. Nomor satu Mbah Ki Ageng Gribik, beliau. Yang nomor 2 itu Mbah Imam Sujono di Gunung Kawi. Yang ketiga Mbah Prada di Kesamben, Blitar. Terus yang keempat iki melayu nang arah selatan, kira-kira di sekitar daerah Panteng Liep. Iku sing jenenge aku sing terus ketemu ya. Pasti temukan makam. Iya, makamnya dan jenenge juga. Jadi beliau sebelum itu nggak cuma Mbah Dok, yang 4 orang ini. Nah, akhirnya 4 orang ini mencari, tidak kumpul. Nah, Mbah sebelum menetap ini, istilahnya Mbah itu pernah ke daerah Pasuruan, ke
wilayah Malang keliling dalam arti zaman sekitar tahun 10-an. Berarti sebelum tahun 1500, kira-kira tahun 1300 atau 400 itu, jadi Mbah sempat merantau keliling. Tujuan utama menyiarkan agama Islam. Setelah Mbah keliling, baru akhirnya Mbah menetap di sini. Dan tidak langsung menetap, orang Pati akhirnya kumpul. Setelah keliling kumpul akhirnya apa njupuk arah dewi-dewi, dengan basa Jawa istilahnya melencar. Nah, kaya Mbah Ageng akhirnya nang arah desa Ngripik. Nah, jenenge desane desa Ngripik. Lamang kaya Mbah Imam Sujono akhirnya menetap di Gunung Kawi. Mbah Prada akhirnya melayu nang barat, istilahnya kesampean Blitar. Terus sing Mbah siji niki akhirnya nang selatan kan ngeliat. Jadi segala penjuru masing-masing. Dari barat, timur, utara, kali niku selatan ya. Iya, jadi masing-masing sebar. Dan tujuannya tetap untuk menyebarkan agama Islam. Kamu siji iku. Setelah itu Mbah akhirnya pamit nang rekan-rekannya, wis aku tak nang arah selatan ae. Wis menetap akhirnya Mbah menetap di sini. Sekitar tahun 1500 Mbah sudah wis menetap di sini. Akhirnya beliau mendirikan padepokan zaman biyen. Saiki pondok Pesantren. pondok pesantren. Jadi itu duduk makam. Awal mulai Mbah Sarap ini menginjak menetap di sini. Jadi setelah Mbah wis menetap di desa Ngripik, akhirnya murid-murid di Mangkau wis krungu. Kan sebelumnya kan Mbah wis keliling kan, mensiarkan agama. Akhirnya Mbah wis krungu menetap di desa Ngripik ini. Akhirnya Mbah ngedekno padepokan sekitar tahun 1500. Nah, lama kelamaan murid-murid akhirnya berdatangan dalam arti menimba ilmu nambah. Menimba ilmu akhirnya tiap tahun berjalan, tiap tahun murid akhirnya pondok pesantren ini memang padepokan memang dengan murid ini pondok ya, salah satu nih lah dari murid-murid itu kan ono sing cedek mbek Mbah, ono sing sayang, ono sing cedek. Lah sing cedek ambek Mbah itu mang akhirnya Mbah nyarano wis kon nyoba nang ngambil nang bidang dalam pemerintahan. Murid timah di Palono. Akhirnya beliau ngedekno Bupati Malang pertama kali. Itu makanya. Nah, gede. Lah iki bukan iki. Iki murid Mbah, iya di jero iku. Jadi beliau yang iku mang atas saran Mbah. Saran Mbah iku mang ngono. Wis nyoba nango dalam bidang pemerintahan. Akhirnya ngedekno Kabupaten Malang pertama kali beliau. Dan yang jadi bupatinya ikut murid Mbah, saran Mbah. Nah, sekitar tahun 1800 akhirnya murid Mbah ngedekno kabupaten dan beliau jadi bupatinya. Menjabat tahun 1500 sampai tahun 1800 berapa ya nanti. Terus akhirnya berjalan sampai beliau akhirnya meninggal, akhirnya diganti meneh yang satunya jadi bupati kedua. Iya, jadi penerus. Karena sudah terbentuk Kabupaten Malang kan, bupatinya meninggal karena bisa apa ya, tiap tahun meninggal, akhirnya jadikan bupati kedua dan sampai bupati ketiga ke bupati ketiga.
komplek iki di samping dari turun temurun termasuk makam masuk wali-wali Mbah itu ada makam pejabat itu tadi karena dari bupati itu tutup muridnya Mbah kabeh. Setelah jabat akhirnya Mbah malah pada tahun meninggal dimakamkan di sini kayak dimakamkan di. Nah setelah berjalan waktu tiap tahun murid itu kan masih meninggal, termasuk bupati pertama itu minta dimakamkan sini. Nah, dan selanjutnya dan seterusnya dan sampai murid-murid yang lain itu meninggal minta dimakamkan sini juga. Akhirnya mau nih padepokan pondok akhirnya jadi makam. Ya jadi makam. Dan ciri khas Mbah Ki Ageng Gripik itu pohon Nogosari. Ya itu resiko. Lendi Mbah Imam Sujono Gunung Kawi ya Mandaru. Nah dari ciri khas pohon Nogosari ini kenapa kok Mbah Ki Ageng Gripik ciri khasnya pohon Nogosari itu sejarah waktu semasa Mbah masih hidup. Dia pernah membuat tongkat dari pohon Nogosari. Kalau wong nom terus akhirnya kan tua kan, akhirnya bikin tongkat dari pohon Nogosari. Itu ceritanya pohon Nogosari itu. Dan pohon Nogosari itu langka mas. Langka dalam arti langka itu kalau ditanam di luar area sini pasti jarang hidup. Kemungkinan kecil berhasilnya. Ya kemungkinan kecil berhasilnya tapi jarang yang hidup. Tapi dari komplek di makamnya Mbah Tumbul ini Sakit besok. insya Allah sak Malang kalau nggak ada makamnya Mbah pohon Nogosari. Dan manfaatnya pohon Nogosari itu pakai termasuk kayu ini kan ada apa itu aroma itu. Dan peninggalan ya mulai jam bisa itu sumber itu ya dan ciri khas pohon Nogosari ya peninggalannya sumber. Di Mbah wis meninggal dan bupati satu meninggal dan yang meninggal akhirnya jadilah komplek makam. Jadi mau nih padepokan akhirnya jadi makam tuh. Dan bupati yang pertama ini itu tidak salah zaman Belanda. Saya dari segi bangunannya semasa zaman Belanda. Jadi semua itu kabeh iki aja. Iku murid-murid itu ya. Muridnya Mbah Ki Ageng Gripik. Ngawasi Mbah kok istilahnya kok ada cikal bakal Malang. Iya memang benar. Karena apa? Termasuk ini dari Bupati siji. Bupati setengah. Iya. Kan pendiri Kabupaten Malang. Iya. Dan Mbah iki termasuk sing sepuh daerah Malang insya Allah. Tapi sih sebuah Singosari kan ya. Cuma kalau dari segi orang-orang yang berpengaruh ya Malang. Kalau niku Pak, sanate beliau niku tasih nyambung ten Rasulullah. Karena beliau termasuk saya yakin Kali ini ten mriki kalau niku wonten informasi. Nah, ten mriki niku wonten niku kayu kemuning jenar. kayu Kemuning jenar. Lek kemuning ono Mas, kemuning. Memang ono kemuning, cuma
sing kemuning jimatku iku sing aku sing harus ya. Jadi memang kemuning ngono. Jadi di kini pohon iku mang tapi tetap sing paling tua paling ciri khas Simbah itu pohon Nogosari. Nek kemuning memang ono kemuning. Nah, ini dari segi bangunan itu masih masa Belanda. Ya, bangunan semuanya masa Belanda. Jadi di komplek makam Mbah Ageng itu, yaitu kenapa kok termasuk orang-orang saiki zaman orang pangkat-pangkat itu karena beliau Bupati Malang pertama, Bupati Malang pertama, kedua dan ketiga. Di komplek makam Bupati ketiga itu orang Bupati Banyuwangi Situbondo. Loh, kenapa kok dimakamkan sini? Dari Bupati ketiga itu kan masih punya anak kan, anak-anak. Nah, waktu semasa hidupnya anak-anak ini merantau mencari ilmu. Berarti mencari ilmu misal contoh di Banyuwangi, ya misal contoh lek saiki ku ibaratnya pondok. Nggak selalu komplek lingkungan situ kan muridnya. Mesti langsung untuk Malaysia, untuk Indi lah. Persis seperti Bupati ketiga itu. Jadi muridnya semasa hidupnya dia merantau ke ilmu, misalnya memperdalam ilmu, entah itu agama, entah apa. Akhirnya sampai di Banyuwangi menjabat jadi bupati. Menjabat jadi bupati sampai menjabat, terus akhirnya sampai pensiun, meninggal. Karomane Mbah niki apa awalnya? Mbah itu karomanya yang dipelajari memang tentang torekot. Iya, torekot. Misal contoh ya, zaman Belanda itu di kampung sebelah pernah yang jadi murid Mbah. Karena zaman waktu itu zaman penjajah Belanda. Akhirnya murid itu di naik karoma istilahnya di naik apa ya, Ijazah. ijazah. Nah, itu digawe waktu zaman perang.
gawe karo wong kampung, itu salah satu wong kampung. Zaman perang ya. Iku lek ditembak londo, dhek tebenge gawe apa? Gawe payung. Payung gawe udan-udanan. Nah, zamane londo kan senjatae wis canggih-canggih, kaya brand sembarangan. Waktu ditembaki ya wong kampung itu sing diijazahi Mbak. Payung digene nebeng diputer tok ini lho gak kena, gak iso bolong. Padahal aku ditembak londo. Ditembak brand. Gak iso tembus. Nggak tembus. Nah itu salah satu pahlawan ijazah yang pernah diturunkan Barobah dan Muriti pas kampung sebelah itu. Oh yang didalami Mbah terutama tentang torekot. Iya, dari sifat-sifat beliau. Ini beliau orangnya ya diam, sabar, welas asih. Itu mereka ini makam ini di turunan beliau gitu. Iya, turunan dari beliau, dari silsilah. Kalau bukan dari silsilah, duduk turunan, nggak bisa di makam ini. Masih orang kampung. Makanya dibatasi mang, dikasih batas itu. Ya, si tembok. Nanti ke makam ini. Kita ini di antara tengah tembok tengah kita udah undek itu makam keluarga. Kalau makam umum, terus kampung. Nah, waktu Mbah itu salah masih zaman Pangeran Diponegoro. Iya. Pangeran Diponegoro. Iya. Semasa Pangeran Diponegoro. Kalau dari segi wali itu Kanjeng Sunan. Kanjeng Sunan Kalijogo kan yang terakhir ya, paling muda. Karena beliau dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Insya Allah Kanjeng Sunan Kalijogo pernah datang begini karena beliau semasa itu. Itu yang saya dengar dari sepuh sebelumnya. ya, dari orang yang mengalami tahun 1500. Makanya Sunan pernah rawuh dulu karena beliau kan murid kesayangan. Istilahnya saya ibarat kita kasih contoh. Kenapa sih makanya Sunan kok pernah rawuh datang ini? Saya contoh gini. Saya pondok. Karuya ini pihak pondok ditugasi nang katakanlah nang Gunung Kawi, nang daerah Pundi Tumpang lah, daerah Tumpang ditugasi, murid mau ditugasi nang Tumpang, tetap mensiarkan agama. Nah setelah berjalan waktu, nah si Yai memang kan kepingin roh perkembangannya murid dinaik tugas mang di gunung. Ya apa? Perkembangannya murid tak naik tugas tak nembang di daerah kono. Aku ini ya apa istilahnya ini? Podong Kanjeng Sunan. Kayak Kalijogo. Iya.